Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tidak khawatir jika kadernya Ridwan Kamil kalah start dari Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Erlangga menyebut Ridwan Kamil sudah bergerak dengan memasang baliho on the way to Jakarta. Ridwan Kamil adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ya, jadi tentu Pak Ridwan Kamil akan mendengar pertimbangan yang ada, dukungan dari parpol, dan tentu akan ada kesepakatan antar ketua umum. Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Pemirsa, memiliki elektabilitas tertinggi di Jawa Barat, Partai Gerindra dan PAN justru mendorong Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Partai Golkar bersikeras menahan Ridwan Kamil untuk tetap maju di Pilkada Jawa Barat. Mengapa koalisi pendukung pemerintah tidak sejalan soal sosok calon kepala daerah yang akan diusung, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat? Benarkah ada motif menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta demi mewujudkan duet Deddy Mulyadi Bima Arya di Jawa Barat? Atau menggeser RK ke Jakarta adalah taktik untuk menghadang Anies Baswedan kembali duduk di kursi Gubernur Jakarta. Kami akan membahasnya bersama dengan Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Kami juga masih menunggu bergabungnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang sudah mengonfirmasi untuk bergabung bersama di dialog ini. Selamat malam Mas Edi dan Mas Adi. Selamat malam, Silvia. Malam, Mas Adi. Baik, oke. Mas Edi, tadi kami sudah putarkan ada pernyataan Pak Zulhas yang mengatakan semua setuju dengan usul RK maju di Jakarta. Asumsinya semua ini adalah Kim. Padahal kami tadi juga putarkan ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli, yang cenderung tetap mengusung RK di Jawa Barat. Jadi mana sebetulnya yang benar, Mas Edi? Apakah sudah ada kesepakatan di Kim mau mengusung siapa di Jakarta dan di Jawa Barat? Baik, pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju telah bersepakat untuk mengusung kepala daerah secara bersama-sama di Pilkada DKJ, Daerah Khusus Jakarta, dan Jawa Barat. Kita memang fokus di Jawa. Kita akan maksimalkan agar Koalisi Indonesia Maju itu kita bersama-sama mengusung kepala daerah Pilgub itu di seluruh Pulau Jawa. Nah, khusus mengenai Jakarta, memang kita sudah berkomitmen untuk bersama-sama mengusung pasangan calon yang kita bisa sepakati, dan ada kesepakatan prinsip yang dicapai oleh para ketua umum kurang lebih 1 minggu 10 hari yang lalu untuk mengusung Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Tetapi perlu juga saya sampaikan, ini kan masih proses yang berjalan. Karena proses ini melibatkan semua partai politik, karena rasanya belum ada di antara kami di Koalisi Indonesia Maju yang bisa mengusung secara sendiri, baik itu di Pilkada DKJ maupun di Pilkada Jawa Barat. Jadi kita harus berkoalisi. Untuk berkoalisi kan membutuhkan kesepakatan. Siapa yang akan diajukan sebagai cagupnya, siapa yang diajukan sebagai cawagupnya. Nah, proses ini masih berjalan. Dan tentu proses ini juga harus dilengkapi dengan kajian yang mendalam dalam bentuk survei. Survei sudah ada, kita tengah melakukan survei berikutnya, dan survei ini menunjukkan bahwa Kang Emil, Ridwan Kamil dalam hal ini cukup berpeluang untuk memenangkan pertarungan di Pilgub DKJ. Meskipun kalau kita lihat survei berikutnya, Kang Emil ya kuat sekali di Jawa Barat. Sehingga dalam hal ini ya memang kita harus menimbang-nimbang, dan saya kira ini ada proses yang sedang berjalan, dan proses ini tidak lama lagi saya berharap bisa menghasilkan keputusan yang bulat di antara kami di Koalisi Indonesia Maju, siapa yang kami usung bersama-sama dengan pasangan calon wakil gubernurnya. Demikian, sekian. Oke. Jadi Kim bersepakat untuk mengusung atau bekerja sama di Jakarta dan juga di Pulau Jawa. Tapi untuk namanya saya ingin pertegas sekali lagi. Kalau Ridwan Kamil itu apakah sudah disepakati oleh seluruh partai di Kim untuk diusung di Jakarta, termasuk Golkar? Apakah sudah setuju untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, Mas Edi? Sebetulnya saya ingin tanya langsung ke Bang Doli ya, tapi Bang Doli ini belum bergabung. Jadi saya tanya dulu nih dari perwakilan Kim, apakah Golkar juga sudah setuju? Semua partai sudah setuju?
Ya, secara prinsip tidak ada penolakan terhadap nama Ridwan Kamil, tetapi saya tentu akan berasumsi bahwa semua partai-partai kemudian akan berbicara dengan internalnya untuk memastikan komitmen partai tersebut. Dan kami tentu sebagai partai yang bukan memiliki kader yang bernama Ridwan Kamil itu, tentu kami hormati putusan Golkar bagaimana, karena Golkar lah yang paling berhak memutuskan karena kadernya yang akan diajukan di Pilgub DKI. Tetapi karena kita bersama-sama sudah berkomitmen akan maju untuk mengusung pasangan calon di DKJ ini, ya saya menganggap bahwa proses yang sedang berjalan ini tentu membutuhkan pematangan, membutuhkan klarifikasi dari masing-masing partai, karena tidak hanya cagupnya saja yang menjadi penentu, tetapi juga cawagupnya. Itu pasangan yang memang kita harus ajukan bersama-sama, disepakati bersama-sama. Nah, untuk menentukan satu saja kan butuh diskusi yang mendalam, apalagi pasangan calon 2 orang ini. Nah, ini saya kira yang sedang berjalan dalam proses yang kita tengah lalui saat ini. Baik, Mas Adi, dari analisa Anda, dari proses yang tengah berjalan, dari pernyataan-pernyataan para tokoh yang sudah bermunculan, Anda membaca apakah Kim sudah betul-betul bulat bersepakat untuk mengusung RK di Jakarta, atau Golkarnya yang belum rela, masih ingin RK itu di Jawa Barat, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita melihat dari jauh ya, kecenderungan rata-rata secara umum, partai-partai pendukung Jokowi khususnya yang tergabung dalam pendukung Prabowo Gibran, Kim, ini kan lebih condong untuk memajukan Ridwan Kamil di Jakarta sebagai upaya untuk melawan Anies Baswedan yang saya kira sampai hari ini elektabilitasnya cukup dikdaya. Jadi kalau membaca hasil-hasil survei, memang salah satu sosok yang relatif kompetitif, bisa menyaingi dan potensial mungkin akan mengalahkan Anies Baswedan di Jakarta itu hanyalah Ridwan Kamil, Zilvia. Jadi dalam konteks inilah kemudian sangat rasional kalau partai-partai pendukungnya Jokowi ini mencoba untuk merayu Ridwan Kamil, meyakinkan Golkar untuk bertanding di Jakarta. Karena kalau melihat sosok-sosok lain yang dianggap sebagai representasi dari kubu pemerintah, saya kira memang belum ada figur kuat sekuat Ridwan Kamil untuk menyaingi suara signifikan yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Tapi belakangan ini memang ada suara-suara yang relatif agak sedikit berbeda, misalnya dari Golkar. Karena Golkar itu sangat kelihatan punya intensi untuk lebih memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena kalkulasi politik rasionalnya, kalau Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, rasa-rasanya sulit untuk bisa dikalahkan secara signifikan. Kalau kita membaca analisis-analisis survei, belum ada figur-figur lain di luar Ridwan Kamil sebenarnya yang elektabilitasnya bisa mengalahkan, apalagi mendekati Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta. Bagi Golkar dan RK tentu saja, kalau kita bicara tentang kalkulasi secara umum, maka maju di Jawa Barat itu adalah hal yang paling rasional, karena memang kemungkinan untuk memenangkan pertarungan itu jauh lebih kuat di Jawa Barat timbang di Jakarta. Saya kira dalam konteks inilah kemudian Golkar khususnya sedang menghitung betul kalau Ridwan Kamil maju ke Jakarta, di mana kalkulasi politiknya itu belum tentu menang, masih harus kerja keras mengalahkan Anies Baswedan. Sementara di Jawa Barat tentu Golkar harus kehilangan kader terbaik mereka, dan tidak ada figur lain yang bisa menggantikan posisi Ridwan Kamil dari internal Golkar. Hal-hal yang semacam inilah sepertinya memang akan turut mendinamisasi bagaimana ketua umum partai dalam Kim ini mencoba untuk terus menegosiasikan apa langkah-langkah konkret yang mestinya akan dipilih, terutama untuk memajukan Ridwan Kamil, pilihan di Jakarta ataukah tetap di Jawa Barat. Saya kira inilah yang kemudian membuat satu dilema yang per hari ini perdebatannya cukup mencuat. Dulu memang seakan-akan sudah selesai, RK itu disepakati bahwa sudah ketok palu ketum-ketum partai Kim itu menyepakati untuk maju Jakarta. Tapi pernyataan Bang Doli beberapa waktu yang lalu itu mengesankan Golkar itu sepertinya agak kurang ridho kalau Ridwan Kamil itu maju di Jakarta. Karena kalkulasi politiknya, Ridwan Kamil di Jakarta belum tentu menang, butuh kerja keras, apalagi melawan Anies Baswedan yang cukup kuat. Mending maju di Jawa Barat, kalkulasinya rasional, kemudian lebih kuat untuk memenangkan pertarungan dibandingkan maju di Jakarta. Hal yang semacam ini tentu saja menjadi tarikan-tarikan yang tidak mudah di tengah keinginan untuk menyolidkan partai-partai koalisi Indonesia Maju yang berada di barisannya Pak Jokowi itu. Oke, sekarang Golkar sudah bergabung. Bang Ahmad Doli, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bang Doli, langsung saja saya tanya, apakah menurut Golkar sampai saat ini
RK itu menjadi pilihan yang rasional untuk bertarung di Jawa Barat, bukan di Jakarta? Nah, kalau kita bicara tentang ideal ya, kalau kami memandang bahwa idealnya Ridwan Kamil itu masih di Jawa Barat. Kenapa? Pertama, ini untuk kepentingan pembangunan dan kemajuan di daerah yang mau kita menghadapi pilkada ini. Ya, Ridwan Kamil itu sudah dianggap sukses 1 periode kemarin, 5 tahun. Nah, dan memang masih ada janji-janjinya yang program ya untuk menuntaskan keberhasilan dan kemajuan di Jawa Barat. Makanya masyarakat Jawa Barat di sana itu masih mengharapkan Ridwan Kamil menjadi gubernur Jawa Barat. Dan itu juga yang kita lihat dalam berbagai survei. Ridwan Kamil masih yang sangat tertinggi dan jauh sekali dibandingkan dengan calon-calon yang lain gitu loh. Nah, sementara kalau di Jakarta, ya kita juga lihat hasil surveinya. Dulu mungkin sebelum ada nama-nama seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama gitu ya, mungkin Ridwan Kamil waktu itu masih leading. Tapi sekarang situasinya sudah berubah kalau kita lihat dari hasil survei itu. Jadi kalau bicara tentang dan kemudian ya kalau dilihat tantangannya untuk pembangunan ke depan, ya buat Ridwan Kamil lebih mudah memimpin Jawa Barat itu dibandingkan dengan daerah khusus Jakarta gitu. Baik. Nah, jadi kami memandang itu. Nah, kemudian secara elektoral ya apalagi ya. Jadi Oke. Kalau itu begitu, yang membuat kami merasa Bang bahwa Doli. idealnya Ridwan Kamil itu. kalau begitu Bang Doli, apakah artinya koalisi Indonesia Maju itu sebetulnya belum bersepakat, belum final bersepakat mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta? Belum finalkah? Boleh dijawab nanti Bang Doli, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Bang Doli, dengan kata lain dari pernyataan Anda tadi, berarti koalisi Indonesia Maju semuanya belum sepakat ya untuk mengusung RK Maju di Jakarta. Berarti baru Partai Gerindra dan PAN kah yang sepakat untuk mengusung RK di Jakarta, sementara Golkar belum? Ya begini, tadi saya belum selesai ya. Nah, itu posisi Golkar ya, selain menilai internal dan kader-kadernya, kami juga kan sebetulnya paham posisi kami ini adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju ya. Nah, jadi sebenarnya kita udah ada kesepahaman di antara partai-partai koalisi Indonesia Maju ini menghadapi pilkada di semua daerah, sebisa mungkin itu didiskusikan dulu di awal bersama dengan partai politik yang ada di koalisi Indonesia Maju. Nah, dan sampai sekarang sepengetahuan saya ya, memang belum ada keputusan yang final. Toh juga masih lama kan, masih pendaftarannya 27 Agustus gitu. Dan saya kira nanti mungkin akan ada pembicaraan yang nanti itu berdasarkan subjektivitas. Karena kan begini, Golkar dan saya kira juga partai-partai politik yang lain, terutama Koalisi Indonesia Maju, ya kan ingin menghadapi kontestasi politik apapun ingin menang, gitu ya. Nah, jadi saya kira ini salah satu pertimbangannya adalah bagaimana kita mencalonkan siapa saja itu di Jakarta, di Jawa Barat atau siapapun yang memang punya peluang paling besar untuk menang, gitu. Nah, jadi nanti juga selain ada keputusan internal masing-masing partai, Golkar pasti akan bicara dulu nanti dengan ketua umum dengan partai politik lain, terutama biasanya kan sudah ada pertemuan beberapa kali itu antara ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Baik, oke. Ke Mas Edi lagi. Mas Edi, berarti variabel apa yang bisa membantu untuk memutuskan nanti pasangan yang akan terbentuk itu siapa? Apakah variabel nama bakal calon wakil gubernur itulah yang nanti akan menjadi penentu RK ini nantinya akan didorong di Jakarta atau di Jawa Barat? Tergantung siapa bakal pendampingnya. Kembali lagi kalau kita bicara pilgub, itu kan aktor utamanya adalah cagupnya. Ya, sementara yang mendampingi, yang support itu adalah cawagupnya. Jadi dominan masih pengaruh dan impact yang akan dibawa oleh cagup. Meskipun secara suplementer, ya tentu cawagup itu juga akan memainkan peran penting. Apalagi kalau cawagup itu membawa ceruk pasar yang berbeda. Jadi saling mengisi dalam hal ini. Tetapi mungkin yang bisa saya tekankan lagi, ini analoginya nih seperti begini. Pak Erlangga
Pak Prabowo, Pak Zul, Mas AHY ini sudah bersepakat, ayo kita berbesanan di DKJ. Gitu. Nah, kemudian Gerindra, PAN, kemudian meminta kepada Pak Erlangga, tolong putranya yang namanya Ridwan Kamil kita mau pinang. Nah, tetapi bisa saja nanti Pak Erlangga kemudian mengatakan bahwa jangan Ridwan Kamil deh, putra saya yang lain aja. Itu kan bisa seperti itu. Nah, inilah proses yang sedang kita jalankan dan salah satu elemen yang memang kita perlu lakukan saat ini adalah mengkaji secara mendalam. Tentu kami pahami bahwa Pak Ridwan Kamil memiliki survei yang relatif tidak terkalahkan di Jawa Barat. Tetapi tentu dalam hal ini kita juga memperhitungkan bahwa kita ingin menuai kemenangan baik itu di DKJ maupun di Jawa Barat dan tempat lain lagi di Pulau Jawa ini. Dan kalau memang formulanya cocok di antara kita tentu bisa kemudian tetap mengusung Pak Ridwan Kamil dengan catatan. Nah, ini orang tuanya harus kita minta dan orang tuanya setuju, yaitu Partai Golkar. Harus ada restu dari orang tuanya ya, Partai Golkar. Oke, ngomong-ngomong soal bakal calon wakil gubernur ya, Mas Edi, kembali lagi ke Anda nih nyambung. Pak Zulhas bilang perlu Kaisang untuk menang di Jakarta. Pertanyaannya, kenapa perlu Kaisang untuk bisa menang di Jakarta? Kita tahu Kaisang itu baru di dunia politik, belum punya pengalaman sebagai kepala daerah, tapi Pak Zulhas bilang butuh Kaisang untuk menang di Jakarta. Ya, pertama Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI kan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Kedua, Mas Kaisang itu sebagai tokoh muda, tokoh milenial, yaitu memiliki element of surprise, sehingga bisa berpeluang sekali bisa menjadi game changer di dalam pemilihan calon kepala daerah kita bersama-sama untuk mendampingi cagupnya. Jadi kami melihat bahwa ceruk anak muda, ceruk anak-anak yang rasional, yang berpikir secara logis, yang membutuhkan kebersamaan bahwa ada satu calon yang bersama-sama kami memahami permasalahan anak-anak muda ini bisa diwakilkan melalui Mas Kaisang. Jadi saya pikir ini adalah salah satu pertimbangan mengapa Mas Kaisang ini kita ajukan sebagai tokoh untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil nanti di Pilgub DKJ. Baik, oke. Mas Adi, analisa Anda kan sekarang muncul dugaan ada motif untuk menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta demi mewujudkan duet Deddy Mulyadi Bima Arya di Jawa Barat. Apakah Anda juga membaca demikian, Mas Adi? Saya kurang tahu persis ya Zilvia soal motif itu, tapi yang jelas sebagai salah satu konsekuensi logis dari kesepakatan KIM untuk selalu kompak menjaga iman politiknya untuk selalu bersama dalam seluruh pilkada serentak, tentu negosiasi dan kepentingan politik antar partai ini pasti akan menemukan titik temu pada ujungnya. Termasuk misalnya kalau Ridwan Kamil di Jakarta, boleh tidak kalau Gerindra ataupun PAN mengusulkan kader terbaik mereka di Jawa Barat. Atau misalnya kalau Golkar menolak memajukan Ridwan Kamil di Jakarta, kira-kira siapa yang akan dimajukan untuk melawan Anies Baswedan? Bisa tidak misalnya kalau ada kader terbaik Gerindra, kader terbaik PAN, kader terbaik PSI mungkin, atau kader terbaik dari Partai Demokrat untuk diusulkan di Jakarta. Negosiasi semacam ini sepertinya akan terus dilakukan oleh setiap partai politik. Karena setiap partai politik setahu saya mereka sudah punya kalkulasi yang saya kira cukup terukur, cukup rasional. Kira-kira siapa kader terbaik mereka diusung di salah satu wilayah untuk memenangkan satu pertarungan politik. Bagi Golkar misalnya, kalau untuk hanya sekedar ingin menang mudah, tentu pilihannya di Jawa Barat. Tapi kan Golkar juga tidak bisa menahan godaan dari partai-partai yang lain. Karena ini kan juga menyangkut gengsi politik misalnya di Jakarta, bahwa apapun Anies Baswedan itu adalah antitesa. Satu-satunya sosok yang dikalkulasi cukup matang, rasional, per hari ini bisa mengalahkan Anies Baswedan hanyalah Ridwan Kamil. Belum ada nama-nama lain dari kader partai Kim itu yang bisa mengalahkan Anies. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya membuat kerumitan-kerumitan. Saya beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan dalam satu diskusi, Zilvia mengatakan, saya justru berharap Kaisang lah yang diusung oleh KIM itu sebagai calon gubernur Jakarta. Mengingat posisinya adalah anaknya presiden, yang kedua adalah ketua umum PSI. Jadi head to head betul ini dengan Anies Baswedan. Ketimbang Kaisang itu hanya jadi calon wakil gubernur, bagi saya itu bajunya kekecilan. Ketua umum PSI, anak presiden, kok posisinya hanya sebatas calon wakil gubernur. Saya justru berharap ada partai politik di KIM itu beraklamasi dan sepakat Kaisang lah yang diusung
untuk menghadapi Anies Baswedan dalam Pilkada 27 November di masa yang akan datang. Ini tentu sebagai bentuk alternatif jika Ridwan Kamil misalnya menolak dan kemudian Golkar keberatan memajukan RK di Jakarta. Baik, oke. Coba ditanggapi dulu oleh Bang Doli. Ada proposal baru sepertinya dari Mas Adi ya. Bukan lagi sebagai calon wakil gubernur, tapi calon gubernur untuk Kaisang di Jakarta. Bagaimana Golkar memasang-masangkan nama-nama yang sudah muncul ini? RK, Kaisang, Deddy Mulyadi, Bima Arya di Jakarta dan di Jawa Barat. Bang Doli. Menarik juga itu proposalnya. Nanti mungkin bisa dikaji juga ya. Artinya nanti kita bicara tentang cari wakilnya, ya mudah-mudahan wakilnya dari Golkar gitu kan. Karena memang kita ada beberapa nama yang kemarin kita usulkan juga kan. Selain nama Ridwan Kamil kan ada Pak Ahmad Zaki Iskandar, kemudian ada Pak Erwin Aksa, walaupun Pak Erwin sekarang sudah jadi terpilih yang anggota DPR RI. Tetapi beginilah menurut saya, apapun itu ya, kita sudah sepakat ya di Koalisi Indonesia Maju ini kita akan membahasnya secara bersama-sama, dan itu semuanya di Jakarta, Jawa Barat, dan semua nama ya tadi yang kita ini. Nah, apalagi sekarang ada usulan nama baru misalnya tadi seperti itu. Saya kira gitu. Baik, oke. Terakhir, Mas Edi, mencuat ada kesepakatan antara Gerindra dengan PAN untuk mengusung Deddy Mulyadi dan Bima Arya di Jawa Barat. Atau ada opsi lain misalnya mengusung RK dengan Bima Arya di Jawa Barat, Mas Edi? Kedua opsi yang tadi disampaikan itu ya bagi kami membahagiakan karena nama kader kami itu terikut, baik itu bersama-sama Kang Emil, RK maupun bersama-sama Kang Deddy Mulyadi. Ya, jangan lupa kita juga punya kader di Jawa Barat yang namanya Desi Ratnasari. Ya, yang memang saat ini juga masih memiliki elektabilitas yang tinggi, tinggal kita mensosialisasikan. Jadi bagi kami mau apakah Kang Emil nanti menggandeng Kang Bima, Kang Deddy Mulyadi menggandeng Bima ataupun Desi Ratnasari, ya kami bahagia. Yang penting kami siap sudah menyiapkan kader terbaik kami di Jawa Barat untuk mendampingi bakal calon yang mungkin nanti akan ditetapkan sebagai calon-calon dari Koalisi Indonesia Maju baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Baik. Kalau begitu, terima kasih Mas Adi Praitno, Mas Edi, dan juga Bang Doli sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.